Episode kali ini kita akan membahas tentang ASN milenial. Kalian pernah nggak sih mengalami yang namanya generation gap? Mayoritas pimpinan organisasi itu berusia lanjut. Kira-kira ada nggak ya pimpinan organisasi itu yang masih berusia muda? ASN muda dianggap nggak beretika. Masih sih? Kenapa ya? Untuk teman-teman yang berminat jadi ASN, jangan takut, jangan khawatir. Dunia sedang berubah, pelan tapi pasti mengarah ke birokrasi yang lebih baik. Jadi kita sebagai ASN muda, milenial, tetap fokus aja untuk membangun prestasi kita. Like, comment, and subscribe. Halo, apa kabar Sobat Brida? Kita berjumpa lagi dalam segmen Pride, Podcast Riset dan Inovasi Daerah, episode kedua di channel YouTube Brida Provinsi Jawa Tengah. Boleh tepuk tangannya dulu dong biar semangat. Oke. Kali ini bersama saya Lita dan dua narasumber yang telah hadir di sini bersama kita semua. Yang pertama ada Mas Hendra Tri Ardianto, SIPMA, dosen muda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dan Mas Arif Oselvianto, SIPMSI, peneliti ahli muda Brida Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya hari ini mas-mas kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak izin. Ya, maaf lahir batin. Ya, masih dalam rangka bulan Syawal ya, Mas. Oke, setelah episode yang sebelumnya kita membahas tentang stunting, episode kali ini sebenarnya temanya juga ini kayaknya akan cukup menarik nih. Kita akan membahas tentang ASN milenial. Jadi seperti yang kita ketahui ya, generasi milenial ini kan kalau sekarang nih kayaknya banyak nih, apalagi kalau melihat dari data sensus BPS tahun 2020, khusus Jawa Tengah aja nih ada 24,93% generasi milenial dari total populasi 36,52 juta jiwa. Berarti kalau untuk Jawa Tengah nih kira-kira kisarannya 9,1 juta jiwa. Ya jumlah yang cukup besar gitu ya. Nah, ini kan nggak hanya tersebar di masyarakat aja gitu, di pemerintahan, di birokrasi juga pasti udah mulai bermunculan nih, generasi milenial juga ada banyak. Kemudian seperti yang ini dari penelitian lain juga nih, ada yang membahas tentang karakter generasi milenial ini yang cenderung lebih berani, inovatif, kreatif, dan juga modern, terus juga lebih terbuka gitu nggak sih sama perubahan zaman gitu ya, terus juga masukan-masukan itu lebih mudah mencerna dan menerima, terus keterampilannya juga beragam ya gitu kan. Kalau generasi sekarang ini kayak dia bisa menguasai nggak cuma satu hal tapi bisa sampai banyak hal. Nah, generasi milenial ini terutama nih kalau kita membahas dalam lingkup birokrasi pemerintah gitu ya, harusnya kan bisa membawa dampak yang positif gitu. Apalagi kayak stigma yang beredar di masyarakat gitu, birokrasi itu kayak kerjaannya lelet, terus juga misalnya kita mau butuh layanan apa tuh waktunya lama, terus pelayanannya juga kurang ramah, ribet gitu. Nah, ini mungkin akan jadi satu topik yang cukup menarik untuk dibahas gitu. Di satu sisi ada hal baiknya gitu, generasi milenial dengan segala halnya kayak lebih banyak deh di generasi milenial, kemudian kita sandingkan dengan stigma birokrasi yang masih mengarah sedikit negatif gitu ya. Perlu teman-teman tahu juga nih, Brida tahun lalu itu melakukan riset tentang reformasi birokrasi. Sebenarnya nggak spesifik ASN milenial ya, tapi itu menjadi satu bagian di dalamnya yang akhirnya kita jadi dapat POV tersendiri, point of view tersendiri gitu kan. Nah, mungkin di sini dari Mas Arif dulu nih bisa menceritakan apa aja sih yang ditemuin kemarin tuh dari selama perjalanan riset, proses riset itu. Boleh Mas? Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Lita, Mas Hendra. Jadi gini, ASN itu sebetulnya kan kalau kita lihat itu menjadi barometer. Barometer apa? Ketika gaji ASN naik, harga-harga naik. Dan juga ada satu kecenderungan sekarang itu ternyata ASN itu menjadi primadona juga ya gitu ya. Kalau kita lihat setiap setiap rekrutan ASN itu banyak sekali yang ikut ya. Artinya memang ASN ini menjadi satu posisi yang penting ke depannya. Jadi tadi berbicara tentang bagaimana riset Brida terkait dengan ASN karena peran pemerintah ke depan ini akan semakin menemui banyak tantangan. Ada satu kemajuan tertentu, teknologi informasi, kemudian ada satu transformasi sosial, transformasi ekonomi, semua berubah dengan cepat, semakin cepat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menyediakan pelayanan dan mengatur tata kelola publik ini dengan lebih
baik ke depannya, mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Nah, ini kalau kita lakukan dengan pola-pola lama tentunya akan ketinggalan gitu ya. Birokrasi tertinggal. Tadi ada stigma birokrasi yang lambat, lelet, mahal, kemudian sulit dan segala macam. Saya kira ini PR kita, walaupun memang kita sudah banyak perubahan sekarang ini gitu ya. Kita sudah melakukan banyak reformasi, kemudian banyak perubahan-perubahan yang membuat birokrasi itu bisa berkinerja lebih baik, lebih cepat gitu ya. Nah, tadi terkait dengan birokrasi milenial, saya kira tadi sudah dinyatakan banyak keunggulan-keunggulannya. Ya, di satu sisi juga memang ada problem-problemnya dan belum tentu ASN yang tidak milenial itu ya, ASN yang lebih senior itu juga banyak kekurangan kan seperti itu. Artinya mari kita ambil sisi baiknya. Artinya begini, ke depan ASN milenial yang sekarang ini kan akan menjadi pemimpin ke depan. Dia yang akan memegang satu kendali terhadap pelayanan publik, di mana besok akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu ya dibanding saat ini. Sehingga kita harus melihat bahwa ASN ini adalah potensi ke depan, bagaimana ASN milenial ini mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada ya. Jadi kalau di birokrasi, kalau kita dulu kenal anekdot, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan seperti itu ya. Jadi ada kendala mentalitas dalam birokrasi. Anekdot-anekdot seperti itu muncul memang salah satunya dari realita. Namun dengan adanya upaya pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan, saya kira ini sudah semakin terkikis. Kita sudah menuju satu upaya perbaikan gitu. Dan kemudian terkait dengan hasil-hasil temuan kita kemarin, salah satunya adalah bahwa perlunya birokrasi itu melihat satu potensi kinerja yang lebih baik dari individu-individu ini gitu ya. Artinya kinerja organisasi yang baik ini akan didukung oleh kinerja individu yang baik. Nah, ASN milenial ini tadi disebutkan punya banyak keunggulan. Mereka menguasai pengetahuan, teknologi, mereka menguasai sistem informatika yang lebih baik. Ini akan mampu untuk mendorong kinerja ke depannya. Sehingga dengan penguasaan berbagai teknologi itu, kinerja itu akan menjadi lebih efisien dan lebih meningkat kapasitasnya. Nah, ini juga terkait dengan isu kita kemarin temukan ya dalam riset itu, bahwa jumlah ASN itu komposisinya itu piramida terbalik gitu ya. Jadi lebih banyak di usia-usia senja gitu ya. Saya tidak menyentuh. Jadi usia senja yang menjelang pensiun, katakanlah 46 ke atas gitu, itu 60% itu di usia itu. Apalagi 50 tahun ke atas itu tertinggi jumlahnya gitu ya. Sedangkan ASN yang usianya di bawah 30 gitu itu kurang dari 10% bahkan ya. Ya sekitar 9 atau 8% gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi tantangan karena apa? Mungkin 10 tahun ke depan itu banyak sekali pensiun. Ini nanti tahun 2025 saja ya. Itu ada sekitar 5.000 ASN Pemprov Jateng ya, kita temukan akan memasuki usia pensiun. Nah, mungkin di tahun-tahun berikutnya akan bertambah lagi. Jadi ada gelombang-gelombang pensiun. Di satu sisi untuk menambah jumlah itu tentunya membutuhkan banyak pertimbangan. Ada pertimbangan anggaran, pertimbangan mekanisme dan lain-lain yang tentunya tidak kemudian serta-merta jumlah itu bisa tergantikan, atau mungkin memang dibuat bahwa jumlah itu nanti tidak sebanyak sekarang gitu kan. Artinya apa? Ada tantangan bahwa ASN generasi milenial ini yang ke depan akan menjadi ujung tombak pelayanan publik itu memiliki beban pekerjaan yang mungkin akan lebih menantang gitu ya. Nah, dengan demikian ya, jadi birokrasi yang semakin kecil kemudian yang semakin efisien itu di satu sisi kinerjanya akan semakin kompleks kan gitu ya. Kalau dulu mungkin masyarakat yang masih sederhana, pelayanan sederhana, masih dengan hal-hal yang sifatnya mekanik gitu ya. Sekarang semua serba digital, kemudian semakin kompleks, ada perubahan-perubahan sosial juga. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi peran ASN ke depan. Nah, dengan jumlah yang semakin kecil, kemudian tuntutan kerja yang semakin kompleks, tentunya ada strategi-strategi bagaimana ASN itu mampu bekerja dengan lebih optimal ke depan. Nah, ini yang kita harapkan dari ASN milenial. Tentunya juga dengan tidak meninggalkan pesan-pesan moral dari ASN itu sendiri sebagai abdi masyarakat gitu. Artinya dengan
kapasitas profesionalisme yang baik itu juga mampu memenuhi rasa keadilan publik terhadap pelayanan yang harus mereka terima gitu ya. Nah, saya kira kuncinya di sana, dan kemudian ASN milenial ini kan memiliki sumber daya yang cukup banyak itu ya, mulai dari teknologi, kemudian dari pengetahuan dibanding mungkin periode-periode sebelumnya. Artinya tentu harus ada perubahan pola kinerja. Bagaimana kita membangun pola kerja di masa datang ya, mulai dari saat ini. Jadi bukan bagaimana kemudian melestarikan kinerja masa lalu yang memang di satu sisi ada yang baik juga, tapi harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Jadi apa yang kita temukan di sana di dalam riset kemarin adalah bagaimana kita harus siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Birokrasi ini harus melakukan transformasi. Nah, ASN milenial ini adalah ujung tombak dari transformasi itu. Tentunya sejalan dengan kemudian kebijakan-kebijakan kita selama ini sudah melakukan banyak upaya reformasi birokrasi, ada peningkatan pelayanan publik, kemudian perbaikan tata kelola, manajemen, transparansi, pelibatan masyarakat yang lebih luas. Saya kira ini jadi salah satu arus perubahan yang memang harus harus diikuti dengan baik, dan kemudian bagaimana ASN milenial mampu mendorong perubahan itu. Saya kira apa yang kita temukan secara garis besar itu. Nanti secara detail mungkin Mas Hendra juga bisa menjelaskan bagaimana temuan-temuan kita terkait dengan ASN milenial ini. Monggo, gimana Mas? Nyambung ya. Ya, oke. Jadi temuannya sebenarnya tentu saja banyak ya, karena riset itu sendiri dikerjakan nyaris selama 6 bulan kalau tidak salah. Ya, sekitar itu. Yes. 6 bulan dengan metode yang cukup kompleks. Ada FGD itu sampai, saya sudah lupa di laporan itu 8 putaran. Ada 8 sesi, 8 atau 9 mungkin kalau 9 sesi FGD, ada proses survei, Yeah. ada proses wawancara dan sebagainya. Temuannya tentu saja banyak, tapi saya ingin menut temuan yang menarik ya, yang menarik perhatian saya. Riset itu sebenarnya kan tidak bicara tentang ASN milenial, tapi reformasi birokrasi di kedepannya itu kayak gimana di Jawa Tengah. Karena milenial itu kalau kita jadikan titik entry point, kalau kita ambil 2045, maka tumpuan reformasi birokrasi itu ada di generasi ini. Karena 25 tahun ke depan itu milenial ini yang akan memegang tampuk kepemimpinan dalam birokrasi. Nah, kita akan menjadi sukses atau hebat itu bergantung pada dalam secara teoritis bergantung pada generasi ini. Nah, kita punya pengalaman menarik. Salah satu cerita yang menarik adalah saat kita melakukan sesi pertama FGD. Sesi pertama FGD itu kita mengundang OPD dari berbagai organisasi ya, ada dari Pemda, kabupaten, kota, ada provinsi. Dari non pemerintah juga ada. Dari non pemerintah juga. Nah, selama FGD itu setelah selesai kita evaluasi, kok rasa-rasanya flat ya temuannya, kok standar-standar ya. Kok hasilnya nggak seperti yang ini, coba deh kita atur ulang. Maka saat itu saya mengusulkan FGD kedua kita hanya akan mengundang ASN yang berusia di bawah 30 tahun. Nah, dalam FGD kedua itu kita disclaimer cukup tebal bahwa apapun pembicaraan yang ada di ruang ini akan hanya berakhir di ruang ini tanpa penjelasan nama dan dari mana. Seluruh data diusahakan sejujurnya. Nah, setelah disclaimer tebal itu, temuannya menarik. Apa yang menarik? Kita menemukan yang disebut dengan generation gap. Ada gap generasi. Jadi, kalau kita sandingkan dengan temuan pertama, ada keluh kesah generasi senior itu terhadap anak-anak muda itu kurang unggah-ungguh. Nggak disiplin, rapat telat, mengabaikan, nggak seperti generasi mereka yang menghormati waktu dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, generasi muda itu menganggap generasi muda itu menganggap banyak hal. Ada yang ide-ide mereka itu tidak pernah didengar. Gagasan yang keluar dari anak muda itu dianggap mentah
dan lain sebagainya. Ini bukan stereotype, tapi gap generasi yang memang muncul di dalam birokrasi yang kita teliti. Nah, apa yang ingin saya katakan? Apakah ini sesuatu yang buruk dalam konteks organisasi? Mungkin situasinya buruk, tapi saya memandang ini bukan situasi yang buruk. Ini sesuatu yang baik. Apa baiknya? Ini adalah pertanda kita sedang ada shifting. Jadi ini kita proses shifting. Di masa lampau birokrasi itu buru-buru orang akan bawahan itu mengeluarkan ide. Iya. Karena proses bekerja itu bukan mengusulkan ide, tapi apa perintah atasan. Top down. Melaksanakan. Iya, hanya menjalankan perintah. Nah, ketika kalau tidak diperintah nggak kerja. ya betul. Kalau nggak diperintah nggak kerja. Kalau satu hari tidak diperintah ya sudah ngopi, udut, Nggak ngapa-ngapain. nggak ngapain. Atau di masa lampau main Tetris, main apa gitu. Dan itu tetap mendapatkan Gaji dan honor yang sama. Nah, ketika ada keluh kesah anak muda merasa tidak dihargai, artinya mereka sudah mulai mencoba. Begitupun dengan ketika generasi senior mengatakan itu anak banyak maunya, disuruh kerja serius tapi ini tapi banyak maunya. Nah, ini adalah situasi shifting menurut saya. Ada proses di birokrasi yang ini adalah menuju ke konteks perbaikan. Salah satu rujukan terbaik ya birokrasi di dunia, salah satunya itu Singapura, New Zealand, Denmark, itu ada birokrasi. Mereka itu memulai proses itu puluhan tahun yang lalu. Saya kasih contoh yang konkret ya. Singapura itu kan meritokrasinya itu sudah nomor 1 dunia. Meritokrasinya kadang nomor 1, kadang nomor 2 itu kalau di accountability global assess itu. Nah, itu nomor 1, nomor 2 di dunia. Mereka itu memulainya panjang sekali sejak tahun 70-an. berarti proses Lama ya, panjang. proses Panjang sekali sejak tahun 70-an. Paling sederhana indikator meritokrasi. Saat Singapura ingin mengembangkan itu, mereka kasih kayak semacam stick and carrot apa? Stick and carrot, ya. Jadi kita kasih stick, gaji 13. Gaji Kita 13. sudah ada gaji 13. Kita sudah ada gaji 13. Tahun berapa? 14 juga. Ya, tahun berapa? Itu mungkin 10 tahunan ke belakang. 10 tahun belakangan. Singapura memulai gaji ke-13 tahun 72. Tahun 72. Artinya ada proses yang memang yang harus kita ikuti. Nah, saya kira hari ini ada situasi shifting, anak-anak muda sudah mulai mengambil peran cukup signifikan, bahkan dalam tanda petik ada peran-peran yang tidak dimiliki, yang tidak bisa diisi oleh generasi senior. Contohnya ya, Teknologi. Contoh ya, saya kasih contoh di ruang ini. Oh, itu Kebayang nggak 20 tahun lalu Iya. ASN disuruh yang kayak gini. mengelola podcast, mengelola obrolan. Oh, itu tabu kayaknya waktu itu. Tabu. Iya, Pasti yang tampil mesti kalau nggak orang tua. Dan ini semua di Tidak ruang dong. ini nih. Iya. Dari audioman, kameramen, semuanya generasi muda. Generasi Ini milenial semua ya. Susah ini kalau harus diambil alih. Nah, ke ASN di masa lampau nggak kebayang seorang ASN penelitian ASN yang bagian lead bank kalau di masa lampau, suruh ngurusi podcast. nggak masuk karena memang ada zaman yang berubah dan harus berubah. Perubahan ini tumpuannya yang paling signifikan itu anak-anak muda, meskipun anak muda harus ditemani oleh orang senior supaya organisasi itu jalan ya. karena banyak banget organisasi yang dikelola oleh anak muda itu juga bubar karena tadi nggak ada yang bisa mengayomi, nggak ada yang bisa ini kan. Contoh ya, 5 tahun terakhir itu terjadi gelombang kehancuran startup. Salah satunya yaitu isinya anak muda semua penuh inovasi, semua penuh ide, tapi kemudian kalau mau bubarkan aja. Mungkin Ada banyak kelebihan kelemahan, tapi memang anak muda perihal urusan yang cepat, teknologi sebagainya itu jadi Expertnya. tumpuan. Hari ini jadi tumpuan. jadi tumbuh. Saya kira begitu. Sekarang nih kalau misalnya kami nih, ya kita lah ini yang muda-muda nih di kantor nih, kadang juga dilema gitu kan, misalnya kayak ya tadi yang disebutin kayak ide kita nggak diterima gitu, terus habis itu dianggapnya
sopan santunnya juga kurang. Padahal kan sebenarnya itu kehidupan kehidupan kita tuh sesama yang usianya segitu ya memang seperti itu gitu kan. Jadi ya itu agak sedikit sedikit dilematis juga sih kita sebagai yang muda-muda di kantor juga. Nah kemudian kalau misalnya ini nih bisa nggak sedikit menceritakan gitu sebenarnya seharusnya gambarannya tuh kayak gimana sih hubungannya? Ini kan kita generation gapnya nih lumayan ya kalau di kantor. Kayak misalnya saya aja lah ya gitu. Saya sama Mas Arif gitu misalnya. Itu kan udah belasan tahun jaraknya gitu kan. Tapi kan sama-sama milenial. Nah, iya. Ya kan tapi Mas Arif tuh milenialnya pucuk banget gitu loh. Pucuk sama ekor. Pucuk banget gitu loh. Itu gambarannya sebenarnya kira-kira gimana ya? Kan kita juga untuk mengantisipasinya gitu. Ada gak sih apa sih saran nih buat kita yang muda-muda gitu? Gimana nih? Ada nggak? Kira-kira bayangannya? Ini apa ya, generasi milenial yang pucuk ujung ya, yang juga mengalami interaksi dengan generasi sebelumnya. Iya, yang udah lebih. Jadi artinya ada satu transformasi tadi yang disebutkan Mas Indra, betul. Jadi tidak kemudian dibiarkan generasi muda itu ide-idenya itu keluar liar begitu saja. Itu kan kemudian dia ahistoris, tidak mengetahui sejarah, proses yang mungkin itu dulu juga sudah pernah dilakukan, Mas. Perubahan-perubahan yang sekarang gitu mungkin gitu, tapi ada waktu itu ada kendala-kendala regulasi dan segala macam, tapi memang semangat untuk bagaimana mengekspresikan itu memang di generasi milenial ini mungkin munculnya lebih banyak gitu ya. Kalau tadi zaman dulu mungkin kan ya bagaimana mengerjakan perintah dari pimpinan. Nah sekarang ini adalah kemauannya bagaimana ada inisiatif gitu, inisiatif. Nah saya kira tadi bagaimana batasan yang muda ini tadi masalah yang sifatnya attitude gitu ya, unggah-ungguh dan segala macam memang di dalam beberapa kasus gitu ya, karena ini yang generation gap ya. Jadi ketika yang milenial ini ingin menyampaikan idenya, ingin segera terlaksana, tapi mungkin generasi di atasnya itu kan akan mempertimbangkan banyak hal itu kan, mempertimbangkan banyak hal terkait dengan bagaimana regulasi, terkait dengan bagaimana sumber daya yang ada, termasuk kemudian mempertimbangkan perasaan gitu ya. Jadi ini realita yang ada di birokrasi, tapi itu bukan menjadi halangan. Karena apa? Pertama, pemerintah juga terus mendorong reformasi birokrasi, perubahan-perubahan di tubuh birokrasi. Jadi sejak mungkin 15 tahun terakhir ini tuh reformasi birokrasi terus didorong gitu ya, didorong dengan berbagai pola. Hanya tadi yang disampaikan Mas Indra, misalnya Singapura saja mulai tahun 70-an. Nah, kita juga mungkin agak telat, tapi problemnya adalah mulainya itu kemudian terpotong-potong gitu ya. Kalau mungkin tadi ada grand design gitu yang panjang, kemudian bagaimana pola ini sehingga misalnya tadi Singapura bisa mengambil orang-orang terbaik untuk berkinerja tentunya dengan reward terbaik juga gitu kan. Kalau kita di sini kan memang perlu masih ada kompromi-kompromi gitu. Orang terbaik itu pun belum bisa diambil, reward terbaik itu juga karena masih beberapa hal masih keterbatasan. Nah, saya kira tadi jadi ada hal-hal yang memang harus dipertimbangkan. Nah, ini harus ada upaya untuk mensinkronkan bagaimana birokrasi milenial dengan semangatnya, ekspresi, kemudian dengan berbagai hal itu dibungkus dengan koridor birokrasi kita yang sekarang yang memang masih ada beberapa hambatan-hambatan misalnya dari aspek regulasi dan segala macam. Tapi tentu saya kira ke depan nanti terus-menerus akan melakukan perubahan-perubahan, perbaikan. Jadi tumpuan tadi birokrasi ke depan adalah tumpuannya milenial sekarang ini. Saya kira dimulai dari sekarang ruang ekspresi untuk melakukan satu perubahan-perubahan itu. Maka pemerintah juga mendorong adanya inovasi, Mas. Inovasi di birokrasi di berbagai segi itu didorong. Itu tujuannya adalah untuk mewadahi bagaimana semangat dari yang tadi ya milenial itu untuk mengekspresikan kemampuannya, kapasitasnya itu di satu sisi juga kemudian mendapatkan ruang yang ada kepastian, sehingga saya kira ini harus dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, bukan kemudian dipertentangkan antara birokrasi yang harus tunduk patuh gitu ya dengan adanya upaya perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Jadi saya kira ini harus dibungkus dengan rapi, dengan bagus, dengan adanya reformasi birokrasi, mendorong inovasi-inovasi. Nah, saya tadi mungkin meneruskan terkait dengan berbagai diskusi-diskusi yang dijalankan di riset itu memang ada berbagai suara-suara gitu ya yang terkait dengan bagaimana
termentahkan biasanya ya, ide-ide dari bawahan termentahkan di pimpinan. Saya kira itu mungkin ada, tapi juga tidak semua kasus-kasus itu terjadi karena saya kira birokrasi kita ini sekarang juga sudah mulai melakukan upaya untuk membangun satu pola-pola perubahan yang dinamis gitu ya. Birokrasi yang dinamis itu juga sudah menjadi isu yang kental gitu ya. Nah, tadi terkait dengan bagaimana sih seharusnya interaksi antara yang senior dengan yang ini, saya kira itu juga harus dipahami. Jadi bagaimana birokrasi itu juga harus mampu memberdayakan potensi-potensi, termasuk tadi terutama milenial yang tadi Mas Indra menyampaikan itu punya keunggulan di penguasaan teknologi, penguasaan sistem dan segala macam yang bisa sebetulnya mentransformasi kinerja menjadi lebih efisien, menjadi lebih handal. Di satu sisi memang ada hal-hal yang batasan-batasan yang memang ada standar-standar birokrasi yang memang harus dijaga gitu ya. Nah, saya kira titik temunya di sana bagaimana memberikan ruang itu dengan tetap fokus pada posisi birokrasi itu sendiri seperti apa. Jadi birokrasi bukan hanya wadah ekspresi individu gitu ya, tapi itu adalah bagaimana memastikan kepentingan publik itu terpenuhi. Sehingga apa? Upaya-upaya perubahan-perubahan yang digelorakan oleh ASN milenial itu connect dengan kepentingan-kepentingan publik. Saya kira arahnya ke sana dan komunikasi. Jadi yang jelas adalah karena memang setiap generasi itu punya persepsi sendiri, punya pengalaman sendiri. Kebetulan generasi milenial ini tumbuh dalam suasana yang kebebasan informasi melimpah, kemudian teknologi melimpah. Itu beda kemudian dengan generasi-generasi sebelumnya yang semua serba kemudian agak tertata, agak kaku dan segala macam. Tapi itu saya kira bisa dikomunikasikan. Nah, ini fungsi dan peran komunikator dalam proses-proses ini saya kira penting. Jadi mungkin kalau kita di birokrasi itu ada namanya agen perubahan, Mas. Nah, agen perubahan inilah yang kebijakannya ini. Ada kebijakan reformasi birokrasi itu ada agen perubahan. Nah, agen perubahan ini saya kira yang mampu itu gitu. Bagaimana ke generasi yang tadi ya misalnya yang dianggap kok agak kaku dan segala macam itu bisa menyampaikan bahwa ada maksud-maksud seperti ini, bagaimana transformasi itu perlu dilakukan. Nah, kemudian kepada generasi milenial juga bisa menyampaikan bagaimana seharusnya perubahan itu dilakukan tanpa kemudian dia akan menggoncang suatu tatanan yang sedemikian rupa. Karena kalau perubahan terlalu bergoncang itu kan nanti kemudian juga akan merugikan ya di organisasi itu sendiri. Saya kira peran agen perubahan itu tadi, jadi bagaimana mereka mampu selain menjadi simbol perubahan itu juga mampu melakukan itu perubahan-perubahan, proses-proses itu bagaimana mengkomunikasikan antar generasi dan bagaimana dia memberikan contoh-contoh terbaik dalam melakukan perubahan. Saya kira poinnya di sana nantinya. Oke, Mas Hendra mau menambahkan lagi mungkin? Iya, saya kira kan begini ya. Reformasi birokrasi itu kan sebenarnya upaya untuk melakukan connecting tujuan sebuah organisasi. Misalkan begini, kalau kita mau pakai apple to apple, perusahaan atau company itu apa yang dilakukan oleh para SDM atau pegawai di sebuah perusahaan itu connect dengan peningkatan profitability. Nah, organisasi negara itu kan tentu saja beda dengan company, tapi sebenarnya punya misi sama. Apa yang dilakukan oleh sumber daya ASN, PNS yang ada di dalam negara itu bisa connect dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakatnya kemudian terlayani. Nah, reformasi birokrasi itu menyasar dalam hal ini. Mau milenial, mau senior, mau apapun, SDM-nya itu dalam tanda petik dibebankan kewajiban supaya bisa connect dengan tujuan pembangunan masyarakat. Organisasi itu butuh konflik untuk tumbuh berkembang. Organisasi yang statis, yang tanpa gagasan, semuanya berjalan itu malah nggak bagus. In the long run dia bisa nggak bermanfaat. Nah, saya cukup kental dalam riset yang kita lakukan kemarin, ada gap generasi ini cukup kerasa. Yang ingin saya katakan, ini pasti ada pelan-pelan terjadi perubahan. Coba ya, saya kasih clue. Clue ini sangat menggelitik tapi menjengkelkan. Tabu nggak
di kita seandainya kepala dinas itu muda? Ayo. Mungkin nggak ketemu ada kepala dinas usia di bawah 30 tahun. Nggak ada, belum pernah ketemu. 27. Belum pernah ketemu. Belum pernah. Masih di atas 50 Oke, an. existing condition nggak ada. Pertanyaan saya, mungkin nggak? Kalau sekarang ya dengan regulasi dan segala macam hari ini ya mungkin belum, tapi mungkin tahun-tahun ke depan bisa karena Yes. ada kemungkinan pimpinan itu dipilih dari luar ASN. Yes. Itu bisa. Nah, ini suatu upaya komitmen dari pemerintah untuk bagaimana mendinamisasi organisasi tidak kemudian tersistem kaku kemudian tanpa goncangan. Gitu. Ya, betul. Jadi rasa-rasanya suatu saat itu sangat memungkinkan kalau memang ada anak muda luar biasa canggihnya mengelola organisasi, punya kebermanfaat luar biasa terhadap masyarakat, why not? Hari ini shifting itu sedang terjadi. Contoh paling konkret. Saya bisa juga mengatakan 20 tahun yang lalu tabu rasanya punya bupati atau kepala daerah anak muda. Oh iya. Iya. Pasti nggak akan kepilih atau mungkin dapat Dan cibiran. waktu itu kan pemilihannya nggak langsung juga. Iya, tapi hari ini saya dari Tuban. Ya. Saya dari Tuban. Bupati saya itu anak muda di bawah 30 tahun, belum nikah pula. Madiun. Iya. Dan banyak lagi. Ada banyak anak muda. Kalau pucuk pimpinan bupati itu sudah mulai anak muda yang tampil, maka bisa jadi loh ke depan akan situasinya mirip-mirip Singapura, kan ketemu dengan anak-anak muda yang ternyata ASN dan ternyata posisinya eselon tinggi gitu loh. Nah, ini proses shifting ini. Nah, kepemimpinan yang aware terhadap ini itu harus menangkap momen ini. Saya katakan begini. Reformasi birokrasi di Singapura memang negara kecil ya, Pak. Negara kecil dan proses perubahan tentu lebih mudah ya. Itu dilakukan secara langsung oleh Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu tahun 70-80-an udah teriak-teriak. Kepala dinas, kalau mungkin bahasa Indonesia itu, kepala dinas harus diisi oleh anak-anak muda yang prestatif. Itu tahun 70-80-an. Tahun 70-an ya. Dan itu diteriakkan di forum-forum publik, di TV, anak muda. Makanya kemudian settingannya rekrutmen di sana itu tidak negara membuka, lalu pada daftar enggak, talent scouting. Negara mencari bibit. Talent Jadi dari awal, ya. mereka datang ke NUS. Mana yang paling pintar di antara para mahasiswamu? Iya. Besok ini jadi ASN ya. Itu sudah Ini kalau pasti. dalam bahasa saya jadi ASN ya. Dan orang yang Itu sudah dilakukan. orang yang terbaik itu tentu mau karena ada reward yang cukup memadai kan. Iya, Ya. betul. Nah, makanya itu saya punya feeling ke depan sangat memungkinkan karena bupati itu sudah muda. Sudah mudah. Ada beberapa muda. Pasti itu akan punya implikasi itu ke bawah-bawahnya. Nah, kita nanti tunggal siapa kementerian dan lain sebagainya. Feeling saya sih akan terjadi perubahan yang kemudian membuat birokrasi semakin agile. Jadi dulu membayangkan birokrasi agile itu kayak susah sekali. Birokrasi selalu diasosiasikan lamban dan lain sebagainya, ribet. Tapi hari ini kayaknya sih kita masih punya peluang untuk marah ke depan. Kira-kira begitu kalau saya menanggapinya. Tapi itu menarik sih, rekrutmen dari kampus ya. Jadi udah ke tracking nih. Oh, mau ini, mau si ini nanti bakal jadi ini udah ke planning gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak kita nih kan kampusnya banyak. Terus, iya kan? Terus anggaplah top 10 kampus di Indonesia gitu kan juga banyak gitu. Kira-kira mungkin gak sih kalau ini buat dilakuin di kita? Kira-kira. Gini, kalau saya ditanya pertanyaan gini, saya itu orang yang tidak terlalu percaya sebuah negara maju itu karena negaranya kecil. Kalau negaranya besar, enggak. Tapi saya percaya sistem politik sebuah negara itu mempengaruhi cara mengelola sebuah negara. Nah, saya ingin mengatakan yang harus kita lakukan ya memang berbenah untuk memperbaiki apa yang kita mulai. Jadi misalkan ya temuan sederhana lah kemarin juga ada loh sebuah provinsi yang dulu banyak mengacu ke provinsi Jawa Tengah, sekarang sudah melebihi Jawa Tengah. Saya nggak menyebut biar nggak tersinggung. Tapi setelah kita pelajari lebih dalam, ternyata dia kemajuannya lebih bagus, gitu loh. Sampai kita ternyata malah kita yang belajar.
bukan belajar ya, istilahnya saling sharing, studi banding. Kita balik. Iya. Balik. Nah, artinya memang perkembangan itu ya banyak bergantung banyak faktor. Salah satunya adalah itu political will untuk menuju perbaikan itu cukup signifikan. Saya kira itu. Kalau di Indonesia ini kan tadi sistem politiknya kan memang kita di pemerintah daerah kan tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Termasuk tadi dengan regulasi sistem kepegawaian, masalah perekrutan, kemudian bahkan sampai kepada organisasi itu juga ada regulasinya. Artinya memang satu sisi gitu ya, kita ada koridor-koridor yang dari aspek politik, regulasi, administrasi terbatasi gitu ya. Tapi tadi yang disampaikan Mas Hendra bahwa ada daerah yang sekarang itu kan ya, ada daerah yang maju, ada daerah yang dengan regulasi yang sama, dengan sistem politik yang sama, dengan kekuasaan yang sama gitu ya. Tapi ada yang bisa jalan ya, ada yang di tempat gitu ya. Nah, ini saya kira menarik gitu kan. Nanti kita melihat positioningnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mentransformasi birokrasinya gitu kan, agar dia bisa lebih cepat berlari. Karena saya kira tadi disampaikan bahwa sudah ada transformasi politik kepala daerah, kemudian ada sudah yang semakin muda dan segala macam. Saya kira nanti transformasi ini harus merambah kepada birokrasi. Bukan berarti kita kemudian birokrasi harus orang muda semua, tapi katakanlah semangat muda birokrasi, bahwa birokrasi ke depan itu harus mampu menjalankan apa yang sekarang tabu gitu kan. Kayak tadi kasus-kasus sebelumnya gitu ya, yang sebetulnya itu dibutuhkan untuk kita, untuk percepatan, untuk lompatan kan, seperti itu. Jadi kita bisa berkaca bahwa daerah ini dengan regulasi yang sama, dengan kewenangan yang sama gitu kan, ternyata masih bisa maju. Bisa maju, ada yang nggak maju gitu kan, walaupun memang ada sumber daya yang beda. Tapi itu kan kemudian tidak menjadi penghalang. Saya kira bisa kita bandingkan beberapa daerah yang memang sumber dayanya hampir sama, yang satu lebih maju juga ada. Nah, artinya adalah bagaimana kemudian birokrasi itu mampu difungsikan. Karena birokrasi ini kan memainkan, ibaratnya kalau ada air di gelas, ada gula gitu kan. Kalau nggak ada sendok itu nggak akan manis, itu harus diaduk. Nah, birokrasi ini adalah mampu memainkan peran itu. Jadi mampu kemudian mendayagunakan potensi-potensi. Nah, bagaimana agar birokrasi bisa jalan? Itu juga harus dijalankan oleh orang-orang yang tadi piawe. Nah, tadi kalau pengalaman Singapura misalnya, bagaimana melakukan perekrutan talent sampai dengan akar-akarnya gitu. Kalau kita kan memang belum terlalu hari ini, tapi saya kira ke depan bisa. Ke depan ada regulasi-regulasi yang bisa dorong ke sana, saya kira bisa. Nah, juga kemudian ke depan kita bagaimana organisasi birokrasi biasanya itu agak kaku gitu, ada struktur dan segala macam, sehingga ada benturan-benturan gitu kan ketika yang di bawah mau bergerak dan segala macam. Nah, saya kira nanti birokrasi organisasi ini juga bisa agile, bisa melakukan transformasi, sehingga hari ini Mas Hendra gitu ya, kita bisa membayangkan bagaimana orang bekerja ya di birokrasi itu antara mengerjakan materi gitu, substansi pekerjaan, dengan administrasinya itu jauh lebih banyak administrasinya. Mungkin Mas Hendra juga merasakan bahkan di kampus ketika dapat proyek penelitian, berapa waktu yang digunakan untuk SPJ-nya dan berapa yang digunakan untuk menulis. Jadi ini refleksi itu kita semua. Artinya adalah masih ada PR-PR yang memang menjadi pekerjaan kita ke depan, bahwa pola kerja ini juga harus menjadi sorotan. Jadi ASN yang profesional ya, yang ke depan itu ASN milenial sekarang juga harus dibentuk, karakternya juga gitu ya. Kalau dari aspek skill mungkin sudah bagus gitu ya. Dari karakternya dibentuk, bagaimana mereka memposisikan seperti tadi, apa kebutuhan masyarakat yang harus dilayani dan apa yang harus dia perbuat, itu harus connect kan gitu ya. Bagaimana birokrasi yang mampu memahami itu, kemudian juga berkarakter gitu ya. Juga dia punya integritas. Nah, saya kira ini menjadi PR bagaimana birokrasi milenial ke depan dengan kapasitas skill mungkin yang sudah bagus diisi dengan itu ke depan, agar connect itu tadi. Kemudian saya yakin bahwa birokrasi ini masih menjadi tumpuan ke depan, karena
banyak aspek-aspek dari kepentingan publik, urusan publik di Indonesia ini atau termasuk di pemerintah daerah ini yang kemudian meskipun itu bisa berjalan gitu ya di level pasar masyarakat, tapi ketika itu tidak ada peran birokrasi yang melakukan satu orkestrasi yang baik, itu akan kurang optimal. Contohnya tadi, kenapa ada daerah yang bisa maju itu karena mungkin birokrasinya yang lebih dinamis gitu ya, dinamis di situ sehingga mampu kemudian melakukan orkestrasi yang lebih baik gitu. Saya kira PR-nya nanti kita ke sana. Kalau dari Mas Hendra nih di kampus gitu, kira-kira mahasiswanya nih, akan banyak mahasiswa di kampus nih, kira-kira ASN nih sesuatu yang menarik nggak sih bagi mereka? Pernah nggak mungkin ada mahasiswa yang curhat atau diskusi gitu sama Mas Hendra nanti setelah lulus gitu, misalnya dia tertarik jadi ASN atau gimana? Ya, kalau pertanyaannya adalah spesifik ke mahasiswa saya, tentu saja saya itu prodinya saja, itu prodi ilmu pemerintahan. Pangsa kerja ilmu pemerintahan itu birokrasi. Masih di situ. Siapa tahu gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu ditujukan ke saya, itu tentu saja imajinasi ASN hampir mungkin di atas 80%. Tapi bisa jadi loh, ini karena saya tidak ngajar di tempat lain. Bisa jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang bukan prodi saya ya, tapi ini disclaimer, saya bukan dosen dari fakultas-fakultas itu, misalkan teknik atau kedokteran, hukum, mereka tertarik dengan ASN. Feeling ini sangat mungkin salah. Talenta terbaiknya mungkin tidak tertarik. Talenta terbaiknya itu tidak tertarik. Misalkan ada mahasiswa hukum, belajarnya serius, macam-macam jadi pengacara, udah top layer gitu lebih ya, menarik ini daripada jadi ini, atau di teknik kayaknya bekerja di Google lebih menarik ya daripada Kominfo. Mungkin ya. Berarti gini, mungkin ya, kalau itu mungkin dan mungkin itu bisa terjadi, kan tadi niat bagaimana melakukan rekrutmen yang memang kita bisa menghasilkan talent terbaik itu masih agak emang susah jauh ya, jadi PR ini ya. Yeah. Kan tadi kan kalau misalnya kita lihat di Singapura itu birokrasi bisa kemudian agile, dinamis, itu karena mereka mampu merekrut talent terbaik untuk kemudian melakukan kinerja terbaik ya. Kalau kondisi seperti ini kan berarti masih ada PR nih gitu kan. Jadi kalau tadi pernyataan Mas Indra mungkin kalau itu memang benar gitu ya, ASN ini kan diisi oleh orang-orang yang second line atau memang sudah harapannya ya dia nggak tahu lagi kemana, udah ada PNS daftar ikut aja kan gitu. Atau kita juga masih ini kan, ASN ini kan dianggap orang masuk ke sana karena lebih mapan kan nantinya. Ada karena kasus misalnya orang sudah kerja di swasta, pindah ASN aja daftarin. Itu karena apa? Dianggap itu. Nah, ini bukan apa-apa, tapi artinya adalah bagaimana yang masuk gitu. Kita ngomong transformasi birokrasi, yang masuk bahan bakunya itu akan seperti apa. Nah, saya kira ini juga, tapi bukan berarti orang yang sekarang masuk itu nggak punya talent gitu ya. Tetap ya. Tapi artinya gini, bagaimana kemudian yang ada sekarang itu bisa didorong lebih optimal. Yang kedua adalah ke depan bagaimana talent terbaik itu mampu diambilkan gitu ya. Yeah. Saya kira bagaimana Mas mungkin? Iya, tapi begini, menurut saya itu nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa cuma misalkan negara membuat kebijakan A gitu, satu kebijakan itu akan mengubah itu, enggak, semuanya itu saling terhubung sebenarnya. Semuanya sebenarnya saling terhubung. Kalau birokrasi kita makin hari, kita ini kan makin baik terus ya birokrasi dibandingkan 20 tahun yang lalu. Iya, terus saya KTP saya yang pertama itu ngantri panjang sekali. Usia 17 tahun. Sekarang itu kemarin saya pindah itu sangat cepat, langsung selesai, dan banyak layanan sudah berubah. Artinya yang ingin saya katakan, kita itu sudah on the right track. Nah, ketika kita berkeinginan supaya kualitas yang terbaik di kampus-kampus itu mau masuk menjadi ASN atau menjadi bagian dari pengelolaan negara, itu nggak hanya dengan satu kebijakan. Oke, jadi perubahan itu mungkin gini, mungkin banyak orang sudah punya ide, kayak tadi misalnya ada yang punya ide untuk melakukan transformasi lompatan-lompatan, tapi karena ekosistem itu belum mampu,
artinya perlu melakukan banyak perubahan-perubahan transformasi di sana sini. Iya. Artinya satu perubahan itu tidak ansih dia berdiri sendiri ketika dirubah langsung berubah, tapi ketika akan merubah dia akan memperhatikan perubahan di aspek yang lain, sehingga ini satu ekosistem yang perlu diperhatikan. Artinya saya yakin banyak birokrat sekarang gitu ya yang punya ide-ide cemerlang ke depan, tapi memang masih ada batasan-batasan regulasi, masih ada batasan-batasan sumber daya, masih ada batasan-batasan yang lain gitu ya, mungkin tradisi, politik dan segala macam, yang memang itu juga harus menjadi satu ukuran perhatian. Nah, saya kira kita sepakat bahwa perubahan nanti akan terus terjadi dan kita butuh itu, tapi bagaimana untuk mempersiapkan itu, membangun ekosistemnya itu juga penting gitu kan. Saya kira itu belajar dari pengalaman-pengalaman di negara-negara lain, dan kita sendiri pun proses perubahan seperti itu. Jadi kayak tadi misalnya masalah penggajian dan segala macam, saya kira idenya juga sudah ada, sudah lama. Hanya untuk mewujudkan itu, kayak misalnya sekarang nanti PNS tuh pensiunnya akan di pesangon gitu kan. Ide itu sudah ada, sudah lama. Tapi untuk mewujudkan itu kan banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya. Saya kira itu. Kemudian perubahan-perubahan yang lainnya adalah bahwa tadi Mas Indra menyebutkan pelayanan semakin cepat dan segala macam, itu merata. Hampir di semua pemerintahan itu sekarang sudah berjalan ke sana, dan bahkan menjadi tabu ketika orang tidak memiliki sistem pelayanan yang seperti itu kan. Ketika malu sudah malu, ketika unit pemerintahan tidak memiliki satu layanan seperti itu menjadi malu. Nah, ini ada satu pergeseran nilai ya. Saya kira tadi ke depan yang disampaikan Mas Indra terkait dengan mungkin nggak sih pimpinan tertinggi organisasi birokrasi anak muda. Sekarang mungkin masih belum, tapi besok mungkin menjadi hal yang tabu ketika organisasi birokrasi tidak dipimpin oleh profesional dan seperti itu ya. Jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan seperti itu gitu ya. Nah, artinya apa? Memang saya kira ini akan menjadi arus perlahan atau cepat itu, tapi akan bisa ke sana, karena saya kira pemerintah juga sedang melakukan beberapa perubahan-perubahan regulasi terkait ASN yang memungkinkan itu terjadi nantinya. Iya. Mungkin itu. Ya, tapi poinnya bukan ini ya, dipimpin anak muda sebenarnya, tapi dipimpin oleh profesional yang canggih. Entah itu muda atau tidak ya. Benar. Ya. Gitu. Nggak harus muda, tapi orang bisa jadi orang canggih. Semangatnya sudah mulai ke sana. Iya. Sekarang banyak kok. Misalkan organisasi swasta lah, banyak banget. Kampus swasta itu rektor muda itu banyak banget, bahkan usia saya itu ada sudah jadi rektor. Artinya dunia sedang berubah ya. Saya punya keyakinan organisasi negara, entah Pemda atau apapun, itu juga pelan-pelan akan berubah. Karena begini loh, misalkan nih paling contoh sederhana soal perizinan, jika ada 5 kabupaten ini sudah sangat agile. Ini masih ada banyak pungli di perizinan di kabupaten itu. Lama-lama mereka akan malu sendiri. Malu lah, aduh, kita berbenah dan ini kita muka. Karena hukum pasar akan berlaku. Saja izin ini ribet, pindah saja ke sana, lebih gampang, lebih enak. Biasanya begitu. Lama-lama organisasi yang tidak bisa tumbuh mengikuti perubahan, dan tentu saja perubahan yang positif ya, jangan sampai perubahannya kita malah mundur ya, ini repot itu. Mungkin kalau rame-rame mundur itu merepotkan. Gitu. Tapi kalau rame-rame maju, saya kira juga organisasi yang lamban lama-lama juga akan gesit. Saya kira begitu sih. Dan ada satu lagi isu terkait dengan disrupsi di birokrasi. Contohnya gini Mas, kepala daerah sekarang itu kan berlomba-lomba punya channel khusus aduan. Ada ini jalan berlubang, ini masalah parkir dan segala macam, itu kan langsung itu masuk ke channelnya kepala daerah, langsung di CC. Nah, itu kemudian akan menjadi goncangan di bawah itu. Misalnya lurahnya, kadisnya, camatnya itu merasa apa ya, kok kasus sudah sampai, padahal mungkin kan biasanya itu kan akan terselesaikan di tingkat bawah sampai kemudian naik. Nah, ini ada satu goncangan seperti itu yang memaksa kemudian birokrasi harus kemudian merespon cepat. Jadi bagaimana agar itu tidak terjadi? Jadi kan tadi malu ketika kok selalu ada protes, yang itu masuknya langsung ke pimpinan kepala daerah. Nah, artinya kan di birokrasi itu juga bagaimana bekerja keras, bagaimana harus semua masalah itu segera terantisipasi, bahkan terdeteksi di awal seperti itu.
Saya kira itu. Kemudian masalah tadi competitiveness. Jadi ada misalnya pengurusan izin di sini susah. Orang mau buka usaha, orang mau buka satu investasi, itu lebih baik daerah lain yang gampang. Kan seperti itu ya. Nah, ini juga tadi bagaimana mendorong kompetisi. Nah, kompetisi yang sehat antar daerah. Saya kira ini juga menjadi salah satu hal yang memang menjadi kecenderungan kita, dan artinya nanti birokrasi akan merasa malu ketika ada kasus-kasus seperti itu terjadi. Ini yang nilai-nilai kita yang sedang terbangun saat ini. Mungkin itu. Ya, oke, baik. Ini nggak kerasa nih udah hampir sejam ternyata. Wah, biasanya ngobrol. Ini udah hampir sejam ternyata. Apalagi kalau ada kopi gitu ya, bisa berjam-jam gitu ya. Ini kayaknya bisa jadi next ini masukan berikutnya. Oke, ini terakhir mungkin closing statement nih dari Mas Arief sama Mas Hendra, khususnya buat ASN milenial aja deh ini. Sedikit aja closing statementnya, boleh mungkin siapa duluan? Mas Arief dulu aja. Terima kasih. Ini ngomong saya juga milenial apa enggak ini? Iya, masih lah bobo milenial dikit. Ya, jadi gini, pertama masuk birokrasi itu ini satu amanah gitu ya, atau keberuntungan juga. Banyak di luar sana yang memang punya harapan, keinginan. Nah, perlu dipahami bahwa masuk birokrasi itu selain tadi bagaimana kita harusnya bisa mengaktualisasikan kemampuan, tapi yang menjadi fokus dari kinerja kita adalah pelayanan publik. Jadi apapun yang akan kita dorong, kita kembangkan, kita rubah dalam birokrasi ini, orientasinya adalah bagaimana perbaikan dari peran birokrasi untuk menjawab persoalan-persoalan publik itu. Kemudian kalau terjadi benturan goncangan itu satu yang wajar, karena satu perubahan terjadi dari benturan goncangan itu. Namun perlu dipahami bahwa apapun yang kita dorong, kita lakukan tuh harus bisa kita pertanggungjawabkan. Itulah di sana integritas dari birokrasi milenial juga harus dipertaruhkan. Bagaimana perubahan-perubahan yang didorong, yang dikembangkan, yang diciptakan itu juga harus mampu dipertanggungjawabkan, bahwa itu memang berdasarkan dari satu kebutuhan publik. Saya kira itu secara singkat. Kalau dari Mas Hendra gimana? Oke, gini, saya masih milenial sebenarnya. Jadi saya memandang dunia kita hari ini di birokrasi pun kita sedang berubah. Jadi perubahan itu sangat real, sangat nyata, tanda-tandanya sudah kelihatan cukup mencolok. Saya kira sebagai ASN milenial, kita semua fokus saja untuk membangun prestasi. Tentu saja sebagai ASN milenial, kalau kita di swasta, kita berprestasi itu langsung dapat Reward lah. Percayalah, menurut saya di hari depan reward itu akan datang. Menurut saya, yang penting fokuskan pada prestasi. Tentu kita tidak seperti organisasi swasta yang mengejar profitability. Tentu kita berkinerja saja, mempunyai ide-ide gagasan seliar apapun. Yang penting kemudian itu merespon kebutuhan masyarakat. Prestasi itu akan, menurut saya, ke depan akan ada yang merewardnya. Dunia sedang berubah pelan namun pasti. Kita akan memasuki sebuah fase di mana kalau kita tidak tumbuh maju, kita akan benar-benar tertinggal oleh negara-negara tetangga. Nah, peluangnya hari ini saya kira akan ada perubahan yang cukup signifikan di masa depan. Anak-anak muda ini akan memegang tampuk kepemimpinan di organisasi masing-masing, dan sukses tidaknya yaitu diinvestkan hari ini. Dan termasuk misalkan ke teman mahasiswa, para mahasiswa ya, jangan khawatir masuk ke ASN, dunia sedang berubah. Bentar lagi feeling saya juga ASN akan memiliki sistem merit yang luar biasa yang tidak terbayangkan oleh seperti 20-30 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau Anda bekerja di sebuah sistem merit itu pasti Anda akan nyaman, karena Anda bekerja di sebuah sistem di mana Anda skillnya di sana, capability-nya di sana, tersalurkan dengan pekerjaan sehari-hari. Itu pekerjaan yang nyaman. Pekerjaannya tidak nyaman itu yang nggak nyambung, yang nggak bidangku malah disuruh begini begitu. Ahli komputer disuruh bikin surat menyurat, itu kan nggak nyambung, semua nggak nyambung. Nah, saya kira suatu saat berubah lah ya. Pasti akan berubah. Saya punya keyakinan kita akan segera berubah. Jadi perubahan itu kayaknya akan segera. Jadi nggak lama lagi, karena
satu persatu negara-negara yang merdeka bareng kita, Hong Kong, Udah mulai Taiwan, maju gitu ya. Korea Selatan udah piu 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 semuanya. Masa kita masuk Kita begini-gini aja? tunggu giliran. Itu sih Agak berat soalnya. Iya kan optimis saya loh, optimis aja. optimis loh. Kita harus optimis lah. Oke baik, jadi Sobat Brida nih sedikit yang bisa saya simpulkan gitu ya. Jadi ASN milenial nih jadi tumpuan birokrasi kita gitu ya ke depannya gitu. Soalnya kenapa sih ya kita nanti ini yang akan jadi tulang punggung di kehidupan birokrasi kita gitu. Kemudian nih kita juga nggak boleh pesimis gitu ya, harus optimis gitu, harus tetap harus tetap berbaik sangka gitu. Kalau kedepannya tuh akan lebih baik lagi dan kita bisa bekerja lebih lebih optimal, bisa memberikan pelayanan yang baik untuk publik. Kemudian ini jangan sampai kelewatan nih. Ini kayaknya udah selesai ya untuk episode kali ini. Jangan sampai kelewatan lagi nih episode berikutnya karena pasti kita akan membahas tema-tema atau topik yang menarik. Bisa juga nih sobat-sobat Brida follow kita di Instagram @bridajateng atau cek di website kita di bridajatengprof.jateng.go.id atau jangan lupa subscribe YouTube kita ini. Saya Lita pamit undur diri sampai bertemu di segmen Pride Podcast Riset dan Inovasi Daerah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.